Hari ini saya akan membicarakan satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, dan tokoh ini boleh saya katakan tokoh yang sangat-sangat unik, yang tidak ada duanya, dan tokoh yang Tuhan pakai sejak kecil. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, baik nabi-nabikah, imam-imamkah, raja-rajakah, rasul-rasulkah, rata-rata Tuhan pakai bukan dari sejak mereka kecil. Tetapi ada satu tokoh yang Tuhan pakai sejak kecil. Dan orang itu adalah Samuel. Hari ini saya akan memfokuskan tentang Samuel, bagaimana kita melihat Tuhan menjaga anak ini dari sejak sangat kecil sampai akhirnya dia mati. Banyak orang yang melayani sejak masa muda begitu semangat, waktu masa tua menjadi kendor dan pensiun. Banyak orang yang waktu muda begitu rajin di dalam penginjilan, setelah masa tua, belum tua, dia sudah merasa dirinya sudah veteran perang. Akhirnya orang-orang seperti itu mempensiunkan diri dengan memakai istilah saya veteran. Saya sudah tidak terlibat yang seperti yang dulu-dulu. Karena biarkan anak-anak muda yang melanjutkan. Kalau saya terus melanjutkan, nanti gimana bagian anak muda? Wah, ini bahasa-bahasa setan-setan, saudara ya. Samuel ini lain. Tuhan memakai Samuel ini. Hari ini kita akan nanti melihat banyak contoh atau ayat-ayat di dalam Alkitab untuk kita melihat apa yang terjadi dengan Samuel ini. Dan setiap kali ada istilah penting yang ditujukan kepada Samuel, ada ayatnya. Biasanya kalau ada orang melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, Alkitab cuma catat pelayanannya baik, atau orangnya baik, hidupnya baik, dan seterusnya. Tetapi waktu ditujukan kepada Samuel, Samuel mempunyai kelebihan A, kelebihan B, muncul ayatnya. Berarti Tuhan ingin kita pelajari tokoh ini, dan jangan lupakan semua kelebihan dia yang Alkitab sengaja munculkan. Apa kelebihan yang pertama di dalam hidup Samuel ini? Samuel adalah seorang anak yang tidak dididik di dalam ajaran yang benar, karena pengasuhnya adalah Imam Eli yang rusak, dan anak Imam Eli juga rusak. Dan Samuel sejak kecil dibina di dalam keluarga yang begitu rusak. Yang menjadi satu pertanyaan yang sangat penting, Samuel mendapat iman sejati dari mana? Kalau sejak kecil sudah diserahkan ke rumah Tuhan, lalu dibimbing oleh Imam Eli yang sendiri adalah orang yang rakus, sendiri orang yang jahat, orang seperti ini tidak mungkin bisa mendidik seorang anak yang dititipkan, yang bukan anak sendiri, lalu anak ini bisa jadi baik. Anak sendiri saja dia tidak bisa didik, dan anak sendiri dua-duanya imam dan juga rusak. Lalu apa rahasia Samuel kenapa punya iman seperti ini? Alasan reform gampang, kedaulatan Tuhan itu ya. Itu kalimat yang paling aman untuk hamba Tuhan kalau jawab pertanyaan yang susah. Mengapa? Kedaulatan Tuhan. Apapun pertanyaannya, jawabannya paling aman, kedaulatan Tuhan. Gitu ya. Tetapi kita mau menyoroti apa di balik kehidupan daripada si Samuel ini. Samuel sejak kecil waktu dilahirkan, dia dijaga oleh mamanya. Ini kuncinya. Di dalam Perjanjian Lama ada dua contoh anak kecil yang dilahirkan dan diasuh oleh mamanya. Dan dua anak ini akhirnya mempunyai ciri yang sama. Yang pertama yang kita mau singgung adalah Musa. Musa waktu dilahirkan masih sangat kecil dan sudah harus berpisah dengan mamanya karena dia dihanyutkan lalu masuk ke Firaun nanti. Melalui putri Firaun nanti akan masuk ke dalam istananya Firaun. Lalu sejak kecil dia nanti akan dibesarkan di dalam dunia yang penuh dengan ilah. Lalu kenapakah waktu Musa umur 40 tahun
Dia mempunyai kerinduan untuk mengembalikan dirinya kepada orang Israel, tidak lagi di bawah kekuasaan Mesir. Dan dia kira dia bisa jadi seorang pemimpin dengan cara dia membunuh orang Mesir. Iman dari mana ini? Tidak ada pelajaran agama di SD swasta di Mesir atau di SMP atau di SMA kalau kita pakai konteks sekarang. Lalu dari mana dia dapat agama itu? Tidak ada di istana ada kebaktian menyembah Allah yang sejati. Tidak ada itu. Lalu orang-orang Israel yang tinggal di Goshen, mereka belum ada kemah suci. Mereka beribadah pasti pakai mesbah. Mungkin batu-batu dikumpulkan, lalu mereka kumpul di situ, mereka beribadah di situ. Lalu siapakah yang menjadi pengajar firman? Tidak ada orang di situ. Di Goshen saja tidak ada rohaniawan, apalagi di Mesir, Musa dapat firman dari siapa? Tidak ada orang ajarkan dia. Tetapi kenapakah Musa punya iman yang luar biasa? Kuncinya di masa dia kecil. Di masa dia kecil, mamanya yang menyusui dia. Nanti sampai cerai susu, itu kira-kira umur 3 atau umur 4. Orang-orang Yahudi, mereka punya konsep seorang bayi kalau disusui mama akan lepas susu atau cerai susu atau sapi, itu umur 3 atau umur 4. Itulah detik-detik penentuan firman, iman, dan semua kerohanian diturunkan kepada anak. Karena orang Yahudi biasanya nanti umur 5 mereka akan disekolahkan di sekolah Taurat. Tetapi sebelum itu mereka sudah mendapatkan semua fondasi iman. Jadi waktu Musa masih kecil, mamanya waktu menyusui, disitulah mamanya pertama kali memasukkan semua pengertian orisinil tentang iman kepercayaan. Dan sampai akhirnya terjadi perpisahan antara mama sama anak. Waktu anak masuk ke istana, anak sudah mempunyai fondasi iman yang benar, yang seperti apa. Banyak orang Kristen kenapa anaknya rusak? Karena dari kecil lolos pendidikan iman. Orang tua selalu punya konsep, anak kecil tidak usah ngajarkan terlalu banyak hal rohani. Nanti besar tahu sendiri. Nanti sudah besar, cekokin dia, masukkan ke asrama, kasih ikut NRIC, 2 bulan non-stop misalnya, biar kapok dia, biar di calling dari pagi sampai malam dicekokin firman. Kau tidak maju pun, kau akan gemetar nanti. Wah, dia kira selesaikan anak muda dengan cara masukkan dia ke tempat camp-camp atau retret-retret supaya cepat dia bertobat. Kehilangan masa kecil ini kerugian yang sangat besar. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar, anak-anak yang ada di rumah, hari Sabtu main game tidak bangun-bangun, hari Minggu dibiarkan di rumah. Masih mending kalau anaknya dibiarkan di rumah, mama papanya ke gereja. Yang paling cilaka, mama papanya juga malas pakai alasan anaknya. Anak saya tidak bisa bangun. Masa saya tinggal dia di rumah, padahal mama dan papanya sendiri tidak mau ke gereja. Ini yang paling bahaya. Alangkah baiknya kalau mama dan papanya juga membawa si anak ke gereja. Orang tua selalu punya konsep, ngapain sejak kecil diajarkan firman? Tidak perlu. Kalau nggak perlu, kenapa anak kita sekolahkan sejak playgroup? Kenapa dari playgroup harus mengerti dunia tambah, dunia kurang? Mestinya tunggu dia besar, masukkan ke camp retret matematika, kasih nginap 2 bulan, nanti langsung bisa matematika. Mestinya begitu toh? Untuk hal rohani, kita pakai bahasa logika yang kacau. Untuk hal yang non-rohani, logika kita jadi sembuh. Anak kecil mesti belajar dari awal. Jangan langsung sekaligus, mesti dari kecil. Bina sejak kecil, les piano sejak kecil, rohani sejak besar. Itu terbalik ya. Inilah kosletnya. Jadi contoh pertama adalah Musa. Bagaimana mama menurunkan iman, akhirnya setelah dia masuk ke istana yang begitu menggiurkan, tidak menarik hatinya. Lalu berhala, semua patung-patung yang begitu besar, tidak membuat hatinya takut. Karena dia punya konsep, Allahku lebih tinggi dari siapapun. Oleh sebab itu, dia akhirnya punya hati mau menjadi pemimpin orang Israel, padahal dia calon pemimpin di Mesir. Pemimpin di Mesir, fasilitasnya istana. Pemimpin di Israel, fasilitasnya padang gurun. Pilih yang mana?
Dia tentukan sikapnya. Aku mau lihat saudaraku yang sedang diperbudak. Dan hatinya ada di saudara. Bukan di istana di Firaun sana. Orang kedua adalah Samuel. Samuel kenapa dibesarkan dalam keluarga yang rusak, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Imam Eli rusak, Hofni Pinehas semua rusak, tetapi Samuel tidak. Kuncinya adalah di masa mamanya menyusui dia. Waktu mamanya menyusui dia akan berpisah sama dia pada saat cerai susu. Ini poin yang sangat penting waktu bicara cerai susu. Dan disitulah mamanya mengingat ini jam yang penting. Ini waktu yang penting. Menyusui anakku. Saya harus ambil kesempatan. Mungkin mamanya sudah siapkan 2 sesi. Maka susui juga harus perlambat. Supaya ada alasan. Tidak pulang-pulang. Mungkin setelah kasih susu 1 teguk. Kasih break sedikit. Ngobrol dulu. Supaya lama pulang saudara ya. Kalau sekali susuin 5 menit sudah selesai. Lalu anak sudah pules tidur, sudah selesai, pulang. Tapi saat dia menyusui, dia pegang kesempatan, turunkan semua iman itu. Akhirnya Samuel waktu dibesarkan dalam keluarga rusak, hati dia tidak terpaut kepada yang rusak. Hati dia Tuhan pelihara sejak masa kecil. Dan tidak ada orang yang dicatat di Alkitab, orang yang masih kecil sudah dilibatkan seperti imam. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Samuel. Perhatikan 1 Samuel di pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua saya akan bacakan ayat 11 lalu ayat yang ke-18. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ini penyerahan anak. Ayat ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod. Efod adalah pakaian untuk imam. Tetapi bocah kecil ini sudah dikostumkan baju imam. Dan Samuel secara status anak kecil. Tetapi secara kostum dia imam. Heran. Tuhan izinkan hal ini terjadi. Karena Tuhan mau menghabiskan semua dunia imam yang rusak. Dan Tuhan akan memakai cara Tuhan meneruskan jalur imam, loncat dengan cara yang lain, yaitu pindah ke Samuel. Samuel dari kecil sudah dipakaikan baju efod. Dan Samuel waktu dia melayani di rumah Tuhan, dia berperan seperti seorang imam. Mari kita lihat di pasal yang ketiga. Di manakah tema tentang dia seperti imam? Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Siapa yang bisa mendekati tabut Allah, orang itu harus imam dan memakai baju efod. Samuel masih kecil, kenapa bisa dekat dengan wilayah tabut? Karena dia dipakaikan baju imam, ada efodnya. Dan Samuel bertugas seperti imam yang menyalakan lampu dan mematikan lampu. Itu tugas Samuel waktu masih muda. Tidak pernah ada orang kedua di dalam sejarah yang dicatat di Alkitab. Jadi dia mengawasi lampu. Lampu itu tugas imam. Imam harus nyalakan pada saat sore. Dan imam akan matikan pada saat pagi. Lalu sore nyalakan lagi. Pagi-pagi matikan lagi. Jam 6 sore pergantian hari lampu itu sudah harus nyala. Lalu pagi kira-kira jam 6 lampu itu sudah harus dimatikan. Ini tugas imam yang harus lakukan. Sekarang imam sudah tidak lakukan, Eli tidak lakukan, anak Eli tidak lakukan. Yang lakukan seorang bocah kecil
yang bukan dari jalur imam dan Tuhan tidak habisi orang ini. Berarti Tuhan sejak zaman Samuel, Tuhan memberikan satu pengecualian di dalam jalur imam. Imam mestinya diturunkan dari jalur imam turun ke anak. Sekarang yang namanya Samuel ini bukan jalur imam. Lalu orang ini adalah orang yang diserahkan ke rumah Tuhan untuk mengawasi. Untuk sapu-sapu bolehlah, untuk cabut rumput bolehlah. Tapi untuk dekat dengan tabut tidak boleh. Tetapi orang ini sudah memakai baju efod. Dan setelah terjadi perpisahan dengan mama, kita melihat peranan mama setiap tahun punya waktu untuk mengunjungi. Yang mama Musa tidak setiap tahun punya waktu untuk mengunjungi. Karena tidak ada alasan untuk mengunjungi. Tapi si mamanya Samuel punya. Karena pergi beribadah. Maka setiap tahun waktu dia datang, itu pasti terjadi pembicaraan yang internal kepada Samuel. Sehingga Samuel yang mungkin sudah mulai redup imannya, dicas, dikuatkan kembali, lalu bertahan lagi setahun, ketemu mamanya lagi, dicas lagi. Ini peranan orang tua yang sangat penting. Banyak orang kira urusan rohani anak, serahkan ke pendeta. Sudah dirusak di rumah, lalu dibawa ke gereja, minta gereja selesaikan. Ini penyakit rohani dari orang tua. Lalu kalau anak remajanya yang suka main game, dia kira kalau sudah hantar di persekutuan remaja, anaknya akan bebas main game. Sekarang saya tanya, yang belikan dia handphone siapa? Ya mamanya. Kalau mau dia tidak main game, belilah yang Nokia, yang jadul. Yang layarnya masih layar dot-dot itu loh. Yang SMS itu setengah mati. Antara setiap huruf kita mesti hafal, tekan berapa kali baru keluar A, tekan berapa kali baru keluar C. Kirimlah itu. Saya yakin tidak akan dia main game. Karena handphone itu tidak ada gamenya. Sampai pegel tangannya. Dan tidak akan sering WA. Karena tidak bisa WA. Orang tua kasih dia handphone yang terbaru. Lalu kecanduan main game, serahkan ke gereja. Waktu sudah ke gereja berapa kali, tetap kecanduan game. Wah, remaja di sini kurang dibina oleh hamba Tuhan. Program remaja kurang sesuai dengan anak-anak remaja. Buktinya anak saya tidak berubah. Lalu anaknya yang di rumah tidak bisa diam karena tidak dididik dengan keras. Lalu dibawa ke gereja, dia harap anaknya bisa duduk kuai-kuai. Sudah 2 bulan tetap liar. Lalu mulai keluar kalimat, guru sekolah minggu di sini kurang pintar mengajar. Anak saya tidak ada beda. Sebelum ke gereja, sama setelah berbulan-bulan ke gereja, tetap liar. Gereja ini gagal, program sekolah minggunya gagal. Padahal lu yang gagal, sudah gagal di rumah, lalu serahkan ke gereja. Sebelum anak mengenal dunia gereja, anak ada di rumah. Kau ajarkan dia apa? Maka setiap tahun itu kunci penting mamanya Samuel waktu ketemu. Ceritakan semua hal-hal yang penting dan Samuel terus dijaga oleh Tuhan. Dan Samuel yang masih muda sudah berperan seperti seorang imam. Kesempatan sombong sangat besar. Tapi Samuel tidak. Saya kagum sama orang ini. Banyak anak muda kalau kita kasih kesempatan dia melayani posisi yang tinggi, jadi setan dia. Tapi Samuel tidak loh. Di kalangan seluruh orang Yahudi, maka mereka akan menyanjung yang namanya dunia imam. Dan Samuel ada di dunia itu sejak dia masa kecil. Dan Samuel memegang semacam tugas imam sampai dia besar. Dialah yang mempersembahkan korban. Jadi waktu Eli sama anak Eli dibantai oleh Tuhan melalui orang Filistin, lalu Eli kaget mendengarkan anaknya sudah mati, lalu jatuh ke belakang, lalu lehernya putus, tulangnya putus itu, lalu dia mati, lalu jalur imam kepada siapa? Yang Eli turun ke anak, anaknya juga mati, maka turun ke siapa? Maka jabatan imam menjadi kosong. Dan Tuhan izinkan tugas lakukan korban diserahkan kepada si Samuel. Jadi Samuel mempunyai tugas yang sangat penting. Dia dari kecil dipakaikan baju efod. Lalu nanti tugas dia bertambah
dia menjadi seorang nabi Tuhan. Waktu dia memakai baju efod, dia melayani di rumah Tuhan. Waktu dia melayani di rumah Tuhan, di 1 Samuel pasal ketiga muncul satu kalimat, Samuel belum mengenal Tuhan. Jadi sudah melayani, sudah pakai baju efod. Baju efod dipakaikan oleh orang lain. Tetapi iman dia sendiri belum mengenal Tuhan. Dia masih tahu tentang Tuhan secara teori. Tetapi secara pribadi belum mengenal Tuhan. Banyak anak sekolah minggu sudah dibawa ke gereja. Orang tua sudah senang. Anakku sudah bisa duduk kuai-kuai. Pulang, lihat prakaryanya, lukisannya, garisnya, luar biasa. Catnya, warnanya. Dia kasih warna kuning, tidak keluar garis. Mamanya bangga. Tapi mamanya tidak pernah cek. Anak ini sudah terima Tuhan Yesus atau belum? Guru sekolah minggu mengajar anak-anak. Karena ada kurikulum. Maka datang ngajar kurikulum. Tidak cek anaknya sudah kenal Tuhan atau belum. Urusan kenal Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Bukan tugasku untuk tanya-tanya. Guru-guru harus wawancara anak-anak secara pribadi. Tanya dia, sudah kenal Tuhan belum? Mari kita lihat di 1 Samuel pasal yang ketiga. Di 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat pertama, Samuel yang muda menjadi pelayan. Ayat ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Samuel melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengenal Tuhan. Karena melayani secara aktivitas. Orang yang begitu banyak di gereja, belum tentu mereka datang ke gereja, pasti sudah mengenal Tuhan. Sudah dengar khotbah ribuan kali, tidak tentu dia sudah orang yang namanya orang Kristen. Bahkan pengkhotbah yang sudah khotbah beribu-ribu kali, belum tentu dia sudah diselamatkan. Maka keselamatan mesti kita uji. Betulkah saya sudah selamat? Ujilah dirimu apakah Kristus ada di dalam dirimu. Di Kalimantan Barat saya ketemu satu pendeta. Di hadapan dia saya berhadap dengan dia dan bicara. Dan gaya dia sombong sekali. Saya bilang kami dari tim STEMI Yayasan Misi Pak Stephen Tong. Oh saya tahu Pak Stephen Tong. Saya dulu muridnya beliau. Dan saya sudah kenal beliau sejak saya di bangku saat. Dan sekarang 35 tahun sudah berlalu. Tolong kasih tahu Pak Stephen Tong. Khotbah jangan susah-susah. Sampai hari ini saya dengar khotbahnya. Saya tidak mengerti. Wih luar biasa. Saya di depan dia mau jawab goblok kali kau gitu kan. Tapi gua tahan saudara ya. 35 tahun dengar khotbah tidak mengerti. Dan status dia pendeta. Saya tidak debat sama dia. Karena dia menguasai sekolah. Dan sekolah itu mayoritas orang non-Kristen. Maka saya minta rekomendasi izin saya mau layani anak-anak di situ. Dan akhirnya dia kasih. Tapi dengan syarat. Titip pesan ke Pak Stephen Tong. Khotbah jangan susah-susah. Karena 35 tahun saya dengar khotbahnya, saya tidak mengerti. Ya. Lalu dikasih kesempatan. Saya layani anak-anak di situ. Saudara tahu, berapa tahun kemudian saya cek informasi di mana Bapak Pendeta ini ternyata sudah menjadi non-Kristen. Dia nikah sama istri kedua yang agama lain dan dia menyatakan saya non-Kristen. Dan dia tinggalkan gereja, dia hapus semua nomor kontak orang-orang gereja, ketemu orang gereja di jalan seperti ketemu tembok dan dia tidak mau menyapa. Lalu orang ini masih hidup bertahun-tahun. Waktu masa COVID, saya cek lagi informasi. Bapak ini sekarang masih agama yang lain? Sudah mati. Kok mati? Kena COVID mati. Dia pendeta yang sangat lama, lulusan teologi, tetapi belum ada Kristus dan menyangkal iman sampai mati masih di agama yang lain. Apalagi anak kecil, saudara. Pendeta pun mesti uji diri, majelis uji diri, guru sekolah minggu pun perlu uji diri. Dulu saya pergi ke satu tempat di Jakarta, di ITC, dan saya mampir ke toko kacamata. Waktu itu sudah lama. Lalu saya ngobrol sama penjaga.
Dia lihat kaos saya ada logonya STEMI. Lalu dia tanya, Bapak Kristennya? Iya, saya juga Kristen. Tapi dulu, kok bisa? Dulu saya Kristen, bukan hanya Kristen, saya guru sekolah minggu. Hebat. Tapi itu dulu. Loh, sekarang ibu agama apa? Saya bukan Kristen sekarang. Jadi ibu dulu jadi guru sekolah minggu belum Kristen dong? Belum. Saya belum mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi saya tahu semua tentang agama. Saya jadi guru, saya ngajar di gereja yang cukup besar. Dia sebutkan nama gerejanya. Dan saya waktu itu dalam hati belum pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang saya sudah tidak ke gereja karena saya sudah punya agama yang lain. Mengerikan ya. Samuel sudah dipakaikan baju efod. Lalu sudah melayani. Sudah tugasnya seperti imam. Tapi belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan belum pernah kontak dia. Banyak orang beragama hanya relasi dari bawah ke atas. Hanya bicara kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan kontak dia. Maka hidupnya selalu sepi-sepi aja. Mau melakukan apa, tidak jelas. Tanya Tuhan, tidak ada jawaban. Karena hidupnya jauh dari Tuhan. Sedangkan ada orang tertentu begitu peka. Tuhan mau dia lakukan apa? Tuhan mau pimpin hidupnya menuju kemana? Ada orang yang sudah berpuluh tahun jadi orang Kristen. Tidak tahu menuju kemana, saudara. Dan akhirnya Tuhan kontak si Samuel. Dan setelah itu Samuel memegang jabatan yang kedua. Yaitu dia sekarang menjadi seorang nabi. Dia tadi imam. Secara pengakuan status dipakaikan baju. Lalu secara tugas dia melakukan tugas imam. Sampai nanti dia dewasa, dia mempersembahkan korban. Karena saat itu sudah tidak ada imam yang Tuhan mau pakai. Tuhan percayakan kepada si Samuel. Tetapi di masa kecil Samuel berubah. Tuhan rubah dia dari pelayan menjadi seorang nabi. Maka kita lihat status si Samuel yang tadi berfungsi seperti seorang imam sama nabi. Nanti seluruh Alkitab akan menonjolkan dia sebagai seorang nabi. Imam tugasnya hanya mempersembahkan korban. Kalau sudah selesai mau ngapain? Tugasnya selesai, maka kipas-kipas. Setiap tahun kalau ada acara besar, imam sibuk. Kalau tidak ada acara, ngapain dia? Maka kita di Reform, Tuhan pakai Pak Stephen Tong untuk buat susah hamba Tuhan. Hamba Tuhan disuruh mengajar, disuruh menggembalakan, disuruh menginjili. Kalau mengajar enak, mahasiswa libur, dosen juga libur, enak ya. Ada hari besar, maka nanti mahasiswa libur, dosen juga libur. Waktu kita di Reform, mahasiswa libur, karena kita gembala. Gembala tetap jalan, saudara. Lalu penginjilan lagi. Kita dibuat ramai kerjaannya, ramai pelayanannya. Sehingga tidak seperti imam yang sudah jalankan semua ritual bagus, lalu akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Karena ada satu posisi yang jauh lebih penting adalah Tuhan mau memakai mulut. Yaitu Nabi Tuhan. Mari kita lihat di 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel di pasal yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dia adalah seorang yang masih kecil. Sudah disebut Nabi Tuhan. Tidak pernah ada anak kecil yang Tuhan angkat posisi menjadi seorang nabi. Kecuali si Samuel. Dan ingat Samuel bisa seperti ini, Tuhan menunjuk dia. Tuhan mempersiapkan orang ini untuk melayani zaman yang begitu penting. Sekarang kita akan masuk ke BCN, NRITC. Saudara lebih senang anak dibawa ke Bali, anak dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika, pulang banyak foto. Setelah lewat imigrasi, kena sinar atau kena maling, handphonenya hilang, foto habis semua. Tidak ada memori.
Lalu saudara minta ke teman-teman yang saudara send fotonya, tolong kirim balik dong karena file aslinya hilang. Saudara senang seperti itu? Oh, ke BCN tahun depan juga masih ada. NRITC tahun depan juga masih ada. Tapi kesempatan ke luar negeri saya sudah booking dari 1 tahun yang lalu. Saudara bawa anak ke sana, saudara kehilangan kesempatan yang sangat penting. Karena sejak kecil ini peranan sangat penting. Peluang yang sangat besar untuk anak ini dirubah oleh Tuhan. Dan Samuel yang sekarang sudah menjadi seorang nabi Tuhan, Tuhan bukan hanya stop sampai di situ. Tuhan percayakan dia lagi sebagai seorang pemimpin dan hakimnya orang Israel. Wah, heran. Samuel pernah berkata di masa tua, sejak aku muda sampai aku beruban, aku menjadi pemimpinmu. Sejak muda sudah jadi pemimpin. Sejak muda dia sudah diangkat oleh Tuhan menjadi seorang hakimnya Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita lihat semua urutan-urutan sangat penting. Sebelum ada zaman kerajaan, mundur ketemu zaman hakim. Sebelum ada zaman hakim, mundur ketemu zaman pemimpin. Pemimpin di zaman dulu itulah Musa. Musa memimpin bangsa Israel. Waktu Musa, Harun, Miriam semua sudah mati, pemimpin ini diturunkan nanti Tuhan tunjuk Yosua. Maka di dalam kelompok pemimpin umat Tuhan diwakili oleh Musa, diwakili oleh Yosua. Lalu setelah itu masuk ke dalam zaman hakim-hakim. Tuhan menunjuk hakim bukan sebagai hakim yang duduk di kursi pengadilan. Tidak. Kalau duduk di kursi pengadilan, setiap hari selesaikan kasus, ayam hilang, kambing direbut. Tidak ada kerjaan dia, cuma ngurusin begitu. Dalam zaman Alkitab berperan sangat tinggi. Karena dia bukan seperti pemimpin biasa, dia juga bisa mengadili umat, dan dia juga bisa memberikan petunjuk, dan dia juga ikut di dalam peperangan. Hakim-hakim di dalam zaman hakim-hakim ikut di dalam peperangan. Tapi Samuel ini lain. Samuel ditunjuk oleh Tuhan, tadi dia melakukan tugas imam. Lalu dia sebagai nabi. Dan dia sebagai pemimpin yang disebut hakimnya orang Israel. Dan dia tidak terlibat di dalam peperangan. Tetapi dia punya tugas yang sangat besar. Tuhan memakai tangannya bukan untuk alirkan darah. Tuhan memakai tangannya untuk nanti mengurapi 2 raja besar di dalam sejarah. Orang yang dari kecil, dari seorang mama yang mandul, bisa dipakai Tuhan untuk mengurapi 2 raja yang sangat besar di dalam zaman perjanjian lama. Tangan dia Tuhan pakai untuk nanti mentuangkan minyak di kepalanya Saul. Dan tangan dia Tuhan pakai mentuangkan minyak di kepalanya si Daud. Orang ini hidup di 2 zaman. Di zaman Raja Saul dan di zaman Raja Daud. Saudara bayangkan kalau di zaman kabinet pemerintahan Indonesia, ada orang yang begitu penting seperti Samuel, kira-kira langsung jadi menteri dia. Tapi Samuel berperanan besar kepada Raja Saul, Raja Daud. Tidak ada posisi penting. Karena yang paling penting bukan yang diberikan oleh manusia menjadi menteri di kabinetnya. Tapi yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Dan Samuel hidup di 2 zaman. Perubahan zaman hakim-hakim menuju kepada zaman raja-raja. Dia ada di titik persimpangan. Kalau noleh ke kiri, zaman hakim-hakim. Noleh ke kanan, zaman raja-raja. Dan dia ada di tengah-tengah. Di dalam seluruh Alkitab dan seluruh zaman, orang yang hidup di tengah-tengah 2 zaman. Orang itu orang penting. Samuel di tengah-tengah 2 zaman. Sebelum masuk di zaman kerajaan, zaman hakim-hakim. Dan dia hakim yang terakhir. Lalu masuk di zaman kerajaan, tangan dia dipakai Tuhan untuk mengurapi Saul
dan Daud. Dan Samuel hidup di zaman seperti ini, melihat Tuhan bekerja di dalam dua periode. Periode hakim-hakim, periode zaman raja-raja. Dan Tuhan kasih dia mata bisa melihat bagaimana kehidupan Saul dan bagaimana kehidupan daripada Daud. Cuma yang Daud dia tidak bisa lihat panjang karena nanti Samuel harus mati duluan. Orang yang begitu penting dimulai dari sejak kecil Tuhan pelihara anak ini. Saudara jangan kira, oh anakku ini ku besarkan karena Tuhan sudah kasih untuk menurunkan semua pekerjaanku kepada dia. Kita kalau sudah nikah, tidak punya anak, rata-rata doanya gimana sih? Tuhan, mulai dengan pacaran dulu lah ya. Tuhan, cecak pun sudah ada jodoh. Kucing sudah kejar-kejaran. Tikus sudah berenang bersama. Saya masih bujangan Tuhan. Masakan saya kalah sama cecak, kucing, dan tikus. Jikalau, nah mulai janji palsu. Tuhan kasih saya jodoh. Maka saya sama dia akan melayani Tuhan lebih giat lagi. Omong kosong saudara ya. Setelah dapat jodoh, persembahan pemuda juga tidak ikut. Zaman dulu persembahan pemuda suka Sabtu. Waktu belum dapat jodoh rajin karena mata masih gerilya. Jemaat baru yang mana? Enci-enci mana yang baru datang? Sudah gerilya tidak ketemu, dia pindah ke tempat yang lain. Dulu ada satu cowok, dia sudah menikah sekarang ya. Dia dulu pemuda di Galeri Pusat, dia sudah agak berumur. Lalu suatu saat saya ketemu, saya tanya, masih di pemuda? Sudah berumur masih di pemuda, saudara ya. Mungkin dia jiwa muda atau apa. Lalu dia ngomong jujur, Pak, saya sekarang sudah tidak di pemuda Galeri Pusat, saya sudah di pemuda gereja lain. Kenapa kamu pindah? Karena setelah saya masuk di pemuda, berapa bulan saya perhatikan, tidak ada satupun yang cocok. Dan saya pindah ke gereja yang lain, saya temukan ada wanita yang cocok. Jadi motivasi dia pindah untuk cari pasangan, saudara. Banyak orang kalau belum dapat jodoh, doanya luar biasa. Kalau dapat jodoh, saya akan melayani Tuhan lebih baik lagi. Setelah dapat jodoh, lupa semua. Sudah menikah. Tuhan sudah 3 tahun belum punya anak. Kalau dapat anak, ku persembahkan untuk Tuhan pakai. Dia mau suap Tuhan dengan kalimat manis. Dia kira Tuhan itu bodoh saudara ya. Tuhan sudah ditipu jutaan kali doa seperti itu. Tuhan pengalaman ditipu oleh manusia. Tapi Tuhan sengaja doa ya, ku kasih anak. Setelah dapat anak, serahkan ke Tuhan atau tidak? Saya kagum sama Hana. Tuhan kalau engkau kasih saya anak. Anak ini kuserahkan untuk Tuhan pakai. Wah dia tidak berkata, dulu saya doanya khilaf, terus semangat gitu ya. Salah isi pokok doa, salah baca itu doa orang lain saya baca. Tidak saudara, setelah dapat anak dia konsisten. Ini anak yang pertama, anak yang ditunggu-tunggu. Saya kasih Tuhan atau saya pakai sendiri. Dia ingat janjiku, dia serahkan untuk Tuhan. Dan Hana kalau hari ini hadir, bisa mengetahui, bisa buka YouTube, bisa dengar semua orang dunia khotbah. Lalu khotbahnya salah satu temanya adalah tentang anaknya Samuel. Pasti dia dengar dengan senyum. Puji Tuhan dulu saya serahkan. Kalau saya tidak serahkan, cerita Alkitab jadi lain. Dan dia tidak akan menyesal jikalau hari ini dia duduk di sini. Dia akan mendengar, puji Tuhan. Saya dikasih Tuhan, yang milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Nah perhatikan Samuel yang ada di 2 zaman ini mempunyai peranan yang sangat penting. Kesulitan dia begitu besar karena peralihan dari hakim-hakim menuju raja. Dan orang Israel saat itu sudah tidak bisa diam. Mereka minta kami harus punya raja. Kami tidak lagi mau zaman hakim-hakim. Kami mau minta raja dan Tuhan kabulkan. Lu mau raja, ku kasih seorang raja. Nanti raja itu akan memungut pajak, akan membuat engkau susah. Tidak apa-apa, kami pengen raja. Maka sejak saat itu tugas Samuel sudah berakhir karena masuk di zaman kerajaan. Nah perhatikan nanti Alkitab akan memuji Samuel dengan menempatkan dia di posisi yang
terhormat. Mari kita lihat, dia diurutkan di nabi yang pertama di dalam konteks yang sangat penting. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Perhatikan pasal ketiga di ayat ke-24. Oke. Saya akan baca dari ayat sebelumnya. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel. Samuel ditempatkan di urutan yang pertama sebagai yang mengawali segala sesuatu. Saya tidak membahas bagian ini panjang lebar. Yang saya mau tonjolkan, penulis kitab Kisah Rasul yang adalah Lukas, dia menempatkan urutan yang sangat penting ini, yaitu tentang si Samuel. Ini semua di dalam konteks, mari kita lihat di pasal yang ketiga, tentang khotbah Petrus. Khotbah Petrus itu dicatat oleh Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Rasul. Waktu dia catat kalimat semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel tidak diloloskan oleh dia. Jadi kita lihat sampai kepada perjanjian baru. Penulis kitab Kisah Rasul ikut mengkonfirmasi pentingnya Samuel. Petrus yang adalah pemimpin 12 rasul. Di hari Pentakosta dia berkhotbah. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, lihat di ayat ke-11, LAI kasih judul khotbah Petrus di Serambi Salomo. Jadi kehebatan si Samuel ini diakui oleh rasul yang penting. Samuel Nabi. Oke? Lalu perhatikan lagi, dia juga adalah orang yang disejajarkan dengan Musa. Yeremia pasal yang ke-15. Apa yang sama dengan Musa? Yeremia pasal yang ke-15. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel, menarik ya, berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Apa maksudnya ini? Musa dan Samuel. Orang Yahudi tahu betapa hebatnya Musa yang adalah pemimpin. Dan sekarang bagaimana dengan Samuel? Kalau Musa hebat, amin. Melalui Musa, Taurat turun. Melalui Samuel, tidak ada Taurat turun. Gitu toh. Lalu apa hebatnya si Samuel? Kenapa dikaitkan dengan Musa? Perhatikan, jikalau dua orang ini berdiri di hadapanku, aku tidak akan berbalik kepada bangsa itu. Artinya apa? Samuel sama Musa mempunyai ciri yang sangat penting, maka mereka disatukan namanya di sini karena mereka pemimpin umat Israel dan pendoa syafaat umat Israel. Pada saat orang Israel sudah jahat kepada Tuhan, Musa datang kepada Tuhan mewakili seluruh orang Israel berdoa minta pengampunan. Bahkan Musa pernah berkata, hapuskan namaku. Tolong Tuhan jangan hukum bangsa ini. Jadi kalau Musa berdiri, Tuhan dengar doa orang ini. Tuhan sayang kepada Musa, dengan tulus dia berdoa, Tuhan mendengar. Maka posisi Musa sangat penting di hadapan Tuhan. Jikalau Musa yang mewakili umat berdoa, wah Tuhan hatinya jadi lain. Banyak orang berdoa, hati Tuhan biasa. Tapi kalau orang tertentu yang Tuhan cintai, buka suara berdoa, pasti hati Tuhan akan berpaut kepada orang yang sedang meminta ini. Saudara punya 5 anak, ada 1 anak yang
paling mengerti isi hati kalian. Semua anak bicara keinginannya. Saudara kurang tertarik. Tapi anak yang saudara cintai, keluarkan kalimat isi hatinya. Kuping saudara langsung mengarah ke anak itu. Betul nggak? Atau saudara bilang, capek, tutup mulutmu, bosan aku. Justru karena kita senang anak ini, dia tahu isi hati kita, dia makin bicara, kita makin senang. Dan kita senyum. Sebelum kau minta, papa mama sudah siapkan di dalam. Papa sudah tahu apa yang kau akan minta. Dan kamu minta karena kau tahu papa akan kasih. Wah, ada relasi yang begitu intim. Saudara. Jadi kalau Musa mewakili umat berdoa, wah hati Tuhan itu lain. Saudara. Lalu Samuel bagaimana? Samuel pemimpin, Samuel pendoa syafaat. Samuel waktu melihat umat Tuhan sudah berdosa. Dia berdoa, dia datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan dengarkan doanya, Tuhan komunikasi sama Samuel. Tuhan berikan pengarahan kepada Samuel. Ada semacam dialog kepada Samuel yang adalah pendoa syafaat. Tetapi di Yeremia pasal 15 coba lihat. Tuhan berfirman kepadaku sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku. Dua pendoa syafaat yang paling hebat di dalam kitab suci berdiri pun aku tidak akan ganti hatiku. Hatiku tidak akan berbalik. Berarti Tuhan sudah muak luar biasa kepada bangsa yang jahat ini. Bayangkan peranan Samuel berapa besar di mata Tuhan. Bukan karena Samuel sudah tidak kuasa di doa syafaat. Bukan karena Musa tidak kuasa di doa syafaat. Tapi memang Tuhan sudah mengeraskan hati. Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Doa kayak apapun tidak akan mengganggu Tuhan. Karena Tuhan akan menghukum bangsa ini. Nah, sekarang kita menemukan posisi Samuel dipuji luar biasa. Lalu bukan hanya stop sampai di situ. Kita lihat penulis kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Coba lihat. Ibrani pasal yang ke-11. Dia dimasukkan di dalam pahlawan iman. Saudara kalau lihat nama-nama yang di list di Ibrani pasal yang ke-11. Ada bicara Habel ayat ke-4. Lalu sekarang kita loncat ayat 32. Gideon, Barak, Simson. Perhatikan kata Simson muncul. Simson orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang berkata Simson tidak diselamatkan karena Simson bunuh diri. Nah, saya sudah bahas tema tentang bunuh diri. Saya tidak bahas di hari ini. Kecuali saudara mau bunuh diri, saya bahas lagi saudara ya. Simson masuk neraka karena dia bunuh diri. Dia matikan diri sendiri. Tidak. Kalau dia masuk neraka, tidak mungkin namanya dimasukkan di dalam list tokoh-tokoh iman yang diselamatkan oleh Tuhan. Simson, Yeftah, Daud, Samuel, dan para nabi. Nama Samuel seolah-olah menutup semua daftar nama tokoh-tokoh orang beriman. Lalu dan para nabi siapa? Tidak disebut lagi. Samuel orang yang sangat penting. Penulis Ibrani bisa saja munculkan banyak tokoh iman. Oh terlalu banyak cerita PL. Bisa dia saring, bisa dia buang si Samuel. Dia masukin yang lain, lebih banyak yang lain lagi toh. Kenapa yang lain-lain semua dibuang oleh dia? Dia berhenti di Samuel. Karena mereka mengetahui peranan Samuel ini betul-betul sangat penting. Oke, sekarang saya akan ajak saudara lagi untuk melihat hal yang penting. Ada orang yang menafsir kemungkinan besar kitab 1 Samuel, 2 Samuel, dan kitab Rut ditulis oleh Samuel ini. Memang kita tidak tahu pasti si penulis siapa. Tapi di dalam komentari kalau saudara baca, mereka ada yang menduga kitab Samuel ditulis oleh Samuel. Bayangkan orang yang sudah sibuk. Punya 3 posisi yang sangat penting. Imam bertugas, nabi menyuarakan suara Tuhan, hakim memimpin
pusing kepala melayani orang-orang yang keras kepala seperti itu. Lalu orang kayak begini, tulis kitab lagi. Aduh, enggak ada waktu Tuhan. Maka kalau saya dengar orang bilang, saya sibuk. Saya pengen minta, kasih saya jadwal 1 minggumu boleh. Masih sibuk? 2 minggu boleh. 1 bulan jadwalnya boleh kasih saya. Masih sibuk? Boleh kasih saya lihat 1 tahun. Kita sibuknya hanya fragmen. Paling saat orderan diterima. Habis itu eng-eng buat haulo, saudara. Tetapi kita merasa sibuknya itu selama-lamanya, saudara ya. Lalu pakai alasan sibuk, tidak melayani apapun, tidak hasilkan apapun. Samuel lain. Jikalau betul-betul Samuel menulis kitab Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, dan kitab Rut, luar biasa orang ini. Karena kitab Samuel bukan kitab yang pendek. Kitab Samuel, kitab yang begitu panjang. Orang yang begitu sibuk, tapi tetap taat kepada Tuhan. Bukan hanya secara lahiriah dia melayani Tuhan. Tetapi taatnya betul-betul sampai tuntas. Lalu apa kelebihannya? Biasanya semua orang hebat, tokoh-tokoh iman kalau sudah hebat, lalu setelah mereka mati, lalu ganti pembicaraan tokoh yang lain. Samuel tidak. Setelah Samuel mati, Samuel muncul lagi waktu Saul memanggil Samuel. Ini terjadi perdebatan besar dalam sejarah. Yang waktu Saul minta orang yang memanggil arwah, panggil si Samuel datang, lalu Samuel itu muncul. Maka muncullah komentari, muncullah tafsiran begitu banyak. Ini setan yang muncul. Ada yang mengatakan, tidak, ini Samuel yang muncul. Dulu saya sudah pernah bahas PA khusus untuk membahas yang ilahi keluar dari bumi. Ini Samuel kah? Atau setankah? Alkitab kasih kalimat yang begitu jelas. Tapi itu salah satu alasannya. Masih ada alasan yang lain. Saya tidak bahas hari ini. Kecuali seorang mau panggil arwah yang lain. Mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-28. 1 Samuel pasal ke-28 ini sudah ada semacam indikator siapakah orang yang muncul. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-28. Oke, ini cerita Saul di Endor, bukan Saul di Endos. Banyak iklan, bukan lo ya. Ayat ke-12. Ketika perempuan itu melihat Samuel. Okay, melihat Samuel. Dia berteriak dengan suara keras. Dengan nyaring. Ayat ke-13. Berbicaralah raja kepadanya, jangan takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan, bagaimana rupanya? Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Ayat ke-15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Lihat ya. Penulis kitab Samuel ini langsung berkata, Samuel bicara kepada Saul. Kalau Alkitab tulis Samuel yang bicara kepada Saul, kita ganti setan yang bicara kepada Saul. Kita merubah ayat kitab suci. Lalu lihat, Samuel bicara kepada Saul. 16. Lalu berbicaralah Samuel. Ini peristiwa yang tidak terulang lagi di dalam sejarah. Dan peristiwa ini Tuhan izinkan karena kitab suci belum jadi. PLPB belum lengkap, belum ada PB. PL masih di dalam on the way itu. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Mungkinkah dari dunia roh muncul lagi sampai PB masih muncul. Musa dan Elia muncul menampakkan diri. Di dalam PL kita melihat ada Samuel yang sudah mati dipanggil. Bukan karena dipanggil baru datang. Karena Tuhan yang utus Samuel untuk muncul. Tidak ada kuasa manusia bisa memanggil yang dari sana jikalau bukan yang dari sana Tuhan utus.
Dan Samuel memberikan nubuat yang sangat penting saat dia sudah mati dan dipanggil. Nah, saya tidak bahas banyak bagian ini. Ini salah satu alasan yang sangat penting bahwa yang muncul ini adalah betul-betul Samuel. Karena Alkitab tulis, berbicaralah Samuel kepada Saul. Kok kita ganti setan kepada Saul? Kita merubah ayat Alkitab. Lalu ada bukti-bukti yang lain. Dulu saya sudah pernah bahas ini. Saya bahas banyak bukti yang lain bahwa ini adalah si Samuel. Bayangkan, tidak pernah ada orang yang dari muda sampai mati, bahkan datang lagi, saudara. Berperanan luar biasa. Dan waktu dia sudah mati dan diutus untuk bicara kepada Saul, dia masih berkata-kata kalimat nubuat. Bayangkan ya, tugas mempersembahkan korban sudah tidak dia lakukan. Tugas sebagai hakim sudah dia tidak lakukan. Tapi tugas mewartakan, menjadi penyambung lidah Tuhan tetap berlanjut. Maka hidup kita sebagai orang Kristen yang sangat-sangat berbahagia adalah Tuhan memakai mulut kita. Amin. Amin enggak? Saudara jangan kira Tuhan memakai, saya punya tangan, saya rajin di gereja, tanganku gesit. Tapi mulut diam. Saudara gagal. Nuh sangat sibuk. Nuh pembuat Batra pertama di alam semesta. Tidak pernah punya YouTube tutorial membuat sampan. Sampan saja tidak tahu. Membuat speedboat tidak tahu. Sekarang membuat kapal pesiar nggak tahu. Sekarang membuat Batra. Langsung tenggelam, saudara. Tapi dia buat, Tuhan kasih bijaksana, jadi. Bagaimana bisa jadi? Pusing kepala, saudara. Tanya orang sejamannya bilang gila. Tidak ada kapal besar begini. Kalau ada, buatlah di tepi pantai atau di tepi laut. Kau buat di gunung, sinting. Dari mana air dari bawah bisa naik sampai ke atas? Kau buat besar lagi. Kau angkat kayu pakai apa? Lalu kau potong pakai apa? Lalu siapa yang tinggal? Oh nanti binatang juga ikut tinggal. Hah? Lu bisa kumpulkan binatang. Lalu semua orang mengolok-olok dia. Nuh mestinya jasanya pembuat Batra. Tapi Nuh tidak pernah dipuji pembuat Batra. Saudara baca di Alkitab. Tidak pernah Tuhan puji Nuh membuat Batra. Yang Tuhan izinkan pujian kepada Nuh pemberita kebenaran. Amin. Saudara bawa anak-anak saudara yang masih kecil. Kalau saudara sudah beli tiket, sudah mau ke luar negeri, batalkan. Uang habis, bisa dicari. Amin. Semua bilang, Tuhan menyertaimu Pak Aiter. Gitu ya. Koperku sudah siap, sebentar mau boarding. Gitu kan. Saudara bawa anak ke sana, pulang. Tidak hasilkan apa-apa. Yang ada cekcok. Karena Tuhan tidak menyertai kalian. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh serahkan, anak dibawa. Anak ini kalau Tuhan pakai, tidak usah sepenuhnya jadi Samuel. Separuhnya Samuel saja sudah bersyukur-syukur, saudara. Seperempatnya Samuel sudah bersyukur-syukur. Dan Samuel menjadi tokoh integritas yang sangat tinggi. Terakhir, mari kita lihat di dalam 1 Samuel, kita akan lihat pengakuan dari si Samuel ini. 1 Samuel kita akan lihat di pasal yang ke-12. Ayat ini saya sangat senang. Pasal 12 kita baca sama-sama sampai ayat yang ketiga. Semua kita baca ya. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita baca. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengar segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya.
Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Dia menantang seluruh orang Israel. Sekarang kasih tahu saya, sejak muda sampai hari ini, aku jadi pemimpinmu. Aku pernah ambil binatang dengan cara peras. Aku pernah rugikan kalian. Kalau konteks sekarang, pernahkah aku pakai mobil gereja, bensin sudah 0 tidak mau isi? Itu aplikasi gereja zaman sekarang toh. Pernahkah aku pakai motor gereja pecah ban, saya tagih ke bendahara untuk tambal ban? Pernahkah saya pinjam barang jemaat lalu pura-pura tidak mau kembalikan? Beranikah ngomong kalimat ini? Kalau berani, ini artinya selama hidup tidak pernah dia lakukan hal itu. Amin. Dan Samuel lah orangnya. Orang yang luar biasa dimulai dari sejak kecil sampai masa tua. Dan kita berdoa di zaman ini masih ada muncul orang seperti ini. Saudara berkata, celaka. Semua kriteria tadi aku tidak masuk di dalamnya. Aku tidak bisa aplikasikan khotbah ini. Kalau saudara sadar, saudara sudah tidak seperti yang Alkitab katakan, mulai sekarang rubah diri. Masih ada harapan. Amin. Selama hari masih siang, masih ada harapan. Dan ingat semua prestasi kita di hadapan Tuhan. Tuhan lihat mulut ini. Samuel dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sampai waktu dia sudah mati, waktu dia diutus kembali, masih keluar kalimat nubuatan. Dan nanti akan terjadi. Luar biasa. Inilah tokoh yang hampir tidak pernah orang singgung secara tuntas riwayat hidupnya. Dan dia adalah tokoh yang tidak ada duanya di dalam seluruh Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur Tuhan membangkitkan satu persatu orang di dalam zaman. Dan kami berterima kasih di dalam kehancuran di dalam zaman hakim-hakim. Tetapi ada satu sinar cahaya di akhir kehidupan zaman hakim-hakim. Tuhan munculkan Samuel sebagai terang di tengah-tengah dunia yang begitu gelap. Semua orang mendambakan raja. Semua orang hidup sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi ada anak yang Tuhan jaga yang tidak terbawa dengan arus. Tuhan berikan kepada kami hati seperti itu. Di tengah-tengah zaman orang yang mencari makanan-makanan rohani yang susu, yang enak didengar. Tuhan biar kami terus mencari makanan-makanan keras. Di tengah-tengah zaman orang mencari kenikmatan dunia. Tuhan berikan kepada kami hati mencari wajah Tuhan. Tuhan pakailah setiap kami bukan hanya tenaga dan aktivitas kegiatan kami. Tetapi Tuhan pakailah mulut kami. Pakailah kaki kami. Untuk menghantarkan Injil keselamatan ke tempat yang lebih jauh lagi. Karena itulah yang Tuhan perkenan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkati setiap kami dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.